Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rahasia kebersihan dapur kantin sekolah dan pencegahan foodborne illness pada anak sekolah. Yuk simak videonya sampai habis. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ekologi Pangan dan Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Angkatan 2022. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sofi Adha, Vinda Agustian, Mariani, Siti Rifana, Rasina, Yusni, Chandra Pramudita, Nur Anissa, Nadila Nur Barokah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih kebersihan dan sehat itu? Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sedangkan sehat adalah suatu keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan apapun ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan. Selanjutnya ada foodborne illness. Foodborne illness adalah gangguan kesehatan atau sakit yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba, patogen, atau kuman atau bahan kimia berbahaya. Dan setiap orang berisiko terkena foodborne illness bila tidak menjaga keamanan pangannya. Tetapi ibu hamil, orang usia lanjut, dan anak-anak berisiko lebih tinggi terkena foodborne illness. Lalu, gejala apa saja yang terjadi bila terkena foodborne illness? Gejala yang terjadi ketika terkena foodborne illness biasanya mulai dari yang ringan seperti diare, sakit perut ringan, muntah-muntah, hingga dapat menyebabkan penyakit yang berat seperti gagal ginjal atau kelumpuhan. Lalu, bagaimana pencegahan foodborne illness? Yang pertama, dengan cara menjaga kebersihan terutama tangan, kemudian buah-buahan dan sayuran segar, dan yang terakhir permukaan perabotan dapur. Yang kedua, dengan cara memisahkan pangan matang dan mentah. Contohnya memisahkan daging sapi, ikan, atau seafood dengan bahan-bahan yang telah dimasak atau siap saji. Yang ketiga, dengan cara masak dengan sempurna. Maksudnya adalah memasak daging dengan internal minimal tercapai. Yang keempat, dengan cara menjaga pangan pada suhu aman. Mengapa harus menjaga pangan pada suhu aman? Karena kuman dapat tumbuh dengan sangat cepat di antara suhu 4 hingga 60 derajat Celcius. Dan yang terakhir, dengan cara menggunakan air dan bahan baku yang aman. Kenapa? Karena bahan baku termasuk air dan es dapat terkontaminasi oleh mikroba patogen maupun bahan kimia berbahaya. Lanjut ke materi selanjutnya, cara bagaimana menjaga kebersihan kantin. Yang pertama, mencuci tangan sebelum memasuki daerah kantin untuk meminimalisir kuman. Yang kedua, membuang sampah pada tempat sampah. Mengapa harus membuang sampah pada tempatnya? Karena bila membuang sampah sembarangan akan membuat kantin tidak bersih. Yang ketiga, sisa makanan jangan dibiarkan berantakan. Usahakan jangan membiarkan sisa makanan berantakan karena membuat kantin menjadi kotor. Yang keempat, menjaga kebersihan sekitar kantin guna menciptakan kebersihan kantin dan keamanan pangan. Selanjutnya, ciri kantin sekolah yang sehat. Pertama, menyediakan makanan yang aman serta bersih. Kedua, mengajarkan cara cuci tangan yang benar. Ketiga, produk makanan harus memiliki label yang jelas. Keempat, melatih anak untuk membaca label informasi nilai gizi. Terakhir, yang kelima, memperbanyak makanan yang tinggi serat. Lanjut, peranan kantin dan jajanan sehat di sekolah apa aja sih? Pertama, penyedia kebutuhan berbagai makanan dan minuman untuk warga sekolah. Kedua, media pembelajaran tentang pangan yang aman dan bergizi. Ketiga, sarana penerapan standar kebersihan dalam menyiapkan makanan dan minuman. Keempat, sebagai sarana pembentuk pola makanan bergizi seimbang. Dan yang terakhir, kesimpulan, untuk mewujudkan kantin sehat harus dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat sekolah atau madrasah yang sehat. Upaya ini tidak menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah atau madrasah saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak di luar sekolah atau madrasah dan dilakukan dengan tanggung jawab. Nah, selesai sudah informasi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.